Hai, kenalin, kebetulan ini apa ya, tahun baru. Nah, gue punya temen nih, dia itu adalah aktivis HAM. Iya nggak? Coba kenalin Ya, dong. bisa lah. Kamu siapa? Namaku adalah Ruth. Dan aku bisa bilang aku aktivis perempuan. Masih junior, masih belajar. Yeay. Tapi ya gitu deh. Yeay. Nah, tadi pembahasannya kita nggak sengaja ngebahas tentang kayak misalnya cewek, dia berpakaian seksi, dia jalan tiba-tiba ada cowok yang kayak pengen nakalin dia gitu. Nah, menurut gue nggak mau ambil pendapat, menurut beberapa si A menganggap si cewek itu berpakaian seksi, makanya si cowok manfaatkan keadaan itu gitu. Si satu lagi mengatakan bahwasanya lo nggak peduli mau lo bugil pakaian seksi, lo nggak berhak diperlakukan secara tidak hormat terhadap laki-laki. Nah gitu. Nah jadi kita mau nanya sama si temen gue ini, sama Ruth, gimana menurut pendapatnya? Oke, oleh laki-laki tadi maksudnya ya. Iya, Oke. contohnya gitu. Oke, jadi kalau aku sih lebih setuju yang kedua ya. Oh. Mukanya nggak kelihatan, Beb. Masukkan lagi. Jadi orang sih bisa berbeda pendapat ya, tapi aku sih merasa sebagai radikal feminis ya. Radikal. Jadi aku pengen bilang bahwa cewek itu mau bugil kek ya, itu nggak berhak untuk diperkosa. Iya dong, sama kayak tiba-tiba bisa nggak kita ngomong gini, lo kaya sih makanya gue curi gitu, atau lo mukanya nyebelin sih makanya gue pengen tonjok. Itu sangat bias gitu. Jadi kalau tapi menurutku lo ya, maksudnya dan menurut teman-teman feminis lain, sama juga dengan gini loh, cewek-cewek mau bajunya di bagian Middle East gitu ya, pakai hijab banyak kan diperkosa gitu. Cewek di Amerika lu cuma pakai tutup pentil apa segala macem, orang nggak berani megang atau apa gitu loh. Dan maksud gue, kita kan udah pada orang-orang manusia yang ini ya, manusia yang dewasa gitu. Jadi aku bilang perempuan tuh bukan sex object gitu loh. Jadi kita nggak bisa mentang-mentang kayak, oh lu mancing-mancing, ada yang bilang gini nih. Iya, lo mancing nah, sih. itu gue paling gak suka. Jadi gitu. gue berusaha untuk tidak emosi. Karena ini kan agak banget ya. Terus, jadi gini, kayak misalnya contoh nih, ada yang ngomong kayak gini. Lu sih pakai baju terbuka, Iya. kayak misalnya apa namanya? Nah, itu jangan didengerin, Tin. Itu setan tuh yang ngomong. Jadi gini, lu sih pakai baju seksi, jadinya seperti apa ya? Ih, baju seksi pelacur gitu. Siapa lo gitu? Mau gue buka semua, emang apa urusan lo gitu kan? If I am a bitch, I am the bitch gitu. Jadi gitu. Jadi sama kan, kayak misalnya juga dengan temen gue pernah bercandain sih, lu baju seksi tuh supaya pegang-pegang, emang lu bayar pajak ke gue gitu? Enggak kan? Terus sama juga bisa gini, ada yang bilang, cowok itu kan ibaratnya kucing, terus perempuan itu ibaratnya adalah ikan gitu. Jadi kalau lu nunjukin diri lu, cowok boleh pegang-pegang. Oh enggak dong, sorry bro gitu ya. Lo juga mesti ini. Emang lu mau dibilang kucing? Enggak, kan lu manusia, lu punya akal sehat dan lu bisa mengurangi dan mengontrol libido lo sendiri gitu. Tentunya menurut undang-undang Indonesia memang tidak boleh kita telanjang ya di depan umum, karena itu kan indecency. Tapi kalau perempuan ya wajar aja sih. Masa kita ke gereja atau kita ke tempat mana kita pakai bikini kan nggak mungkin ya. Jadi harus tetap disesuaikan. Itu kan norma kesopanan. Sama lah. Gitu. Masa cowok cuma pakai kancut itu jalan-jalan kan nggak mungkin gitu. Cuma kalau diperkosa cewek gimana? bisa. Cewek disalahin nggak kalau tetap nggak boleh. Jadi sebagai feminis kita tuh tidak merasa bahwa kita lebih tinggi dari laki-laki ya. Jadi tetap laki-laki bisa dilecehkan, perempuan bisa dilecehkan. Jadi intinya adalah yang mau kita sebarkan di sini sebagai ideologi feminisme bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan di situ berarti juga tidak boleh menyalahkan perempuan. Seringkali kan kita tahu nih, misalnya ya dibilangin, oh kamu adalah korban perkosaan. Oh kamu udah nge-seks sama dia sih sebelumnya. Oh, atau seringkali ya orang-orang tua kita atau apa tuh sering ngomong juga, kamu sih bajunya seksi. Hello. Bukan. Nggak boleh lo ngomong kayak gitu. Itu sangat, jadi maksudnya apa gitu? Kalau misalnya baju seksi boleh gitu diperkosa? Tidak gitu. Tidak dong. Yang ditanya adalah konsen. Apakah kamu memberikan persetujuan? Itu yang harus diambil. Sama seperti Tina nih, perempuan, aku perempuan. Kalau gue pegang gini, gue mesti nanya dulu, boleh nggak aku pegang gini? Gitu kan? Apa berarti di sini boleh dipegang-pegang? Kan enggak. Jadi itu adalah konsen. Bukan berarti kayak dianggap,
oh kamu bajunya seksi, kamu Seksi, boleh jadi gua pegang-pegang. berhak gitu Nggak ya. bisa, nggak ada kata-kata Jadi itu yang salah nggak menurut bisa. kaum feminis ya. Iya, dan seharusnya sebagai every decent person it has to be your thinking gitu ya, sama kayak racism gitu. Kayak dianggap, oh kamu kulitnya gelap, kamu jelek, itu kan nggak boleh. Oh kamu matanya belok atau matanya sipit, berarti kamu lebih rendah dari aku, nggak boleh. Sama kayak, oh kamu perempuan, maka kamu nggak boleh pakai baju seksi. Hello. Gitu. Jadi nggak boleh kasus, tapi sering sekali sekarang ya banyak hakim, banyak jaksa, dan juga manusia-manusia kita secara umum gitu ya, pemuka-pemuka agama apa, itu sering bilang gini, aduh kamu dilecehkan ya, kamu genit sih, atau kamu polos sih, atau kamu seksi sih bajunya. Jangan ngomong kayak gitu ketika udah Jangan. korban ya, udah. Karena itu victimisasi. Bayangin dia kan trauma. Gitu. Sama kayak misalnya gini, aku kecurian nih. Terus gimana? Misalnya lah, anggap aja jangan terjadi ya, si A kecurian, jangan Tina, si A kecurian. Kita bilangnya gini aja, aduh sedih ya kamu kecurian, saya turut bersedih, titik. Jangan disebut-sebut, kamu bego sih, kamu sih kebanyakan duit, kan aneh. Sama kayak misalnya si X, si X ini adalah korban perkosaan. Aku sangat sedih ya itu terjadi pada dirimu, kuat ya, tabah, titik. Oh, jadi sebaiknya kayak gitu. Udah, ya, gitu. Jangan malah kayak, jangan ditambah-tambahin, kamu sih pakai baju seksi, kamu sih ngundang-undang dia ke apartemenmu, kamu sih kamu sih kerjaanmu PSK, atau kamu sih apa ya, bila kata-katanya kamu sih polos, gampang diperdaya, agak bego. Jangan, bilang aja itu sih kurang ajar ya si laki-laki itu, dia dasar emang keparat, titik. Udah, itu sih kita bawa laki-laki itu ke kepolisian, titik. Udah. Jadi teruslah bela perempuan. Terutama banyak sekali perempuan Indonesia tidak membela perempuan lain. Jadi tolong semua perempuan dengan perempuan tuh saling harus dong saling menjatuhkan gitu. Selama yang beberapa yang kita lihat tuh kayak gitu ya, malah kayak dibully, ada yang korban. Gitu. Nah, aku mau tanyakan, Tina tadi pernah cerita, kamu karena dibilangin kamu sih bajunya seksi gitu, pernah ya? Itu yang bilang cewek apa cowok? Cewek juga. Nah cewek. itu tolong ya teman-teman perempuan, please be a feminist gitu loh. Please be a fellow friend to your women. Tolonglah jadi teman kepada sesama teman perempuan. Kalau nggak, mau sampai kapan kita kayak begini? Terus cara ngomongnya gitu. Gimana gitu? Kayak misalnya nih ada ya misalnya gue pakai seksi gitu, terus kayak kalau lihat kan gitu ya. Coba kalau kita pakai pakaian yang normal gini, biasanya nggak bakal dilihat sama cowok-cowok itu. Nah, itulah cowok-cowok yang perlu edukasi gitu. Cowok juga yang salah tetep ya. Tetep dong. Jadi gini, kalau misalnya ada bagi para cowok-cowok yang nonton ya, yang suka fit itu namanya catcalling. Jadi kalau cewek seksi terus dibilang, "Hey, seksi banget." Gue pernah ya baju Kartini nih, gue pakai kebaya. Cie, Kartini. Iya, karena ini memang hari Kartini. Ada pertanyaan. Gitu. Kayak gitu-gitu kita mesti lawan gitu. Walaupun memang kita mesti lihat-lihat ya gitu. Maksudnya kan sekarang banyak perempuan yang tidak dibekali oleh bela diri. By the way, semua teman-teman perempuan harus belajar bela diri ya. Jadi kalian tuh, kita secara fisik memang kita agak susah ya melawan laki-laki yang notabene lebih banyak badannya besar-besar. Walaupun banyak kan lemak juga sih. Cuman pada intinya kita harus membela. Jadi kalau misalnya ada yang catcalling, memang benar. Kalau baju seksi lebih disuit-suitin. Sering gitu ya. Tapi itu bukan berarti kita yang mesti mengatur diri kita. Nah, jadi sekarang ini ada lagi namanya feminis positivisme. Jadi ini nggak tahu ya, masalah sih. Aku masih junior, aku masih belajar. Tapi gini, kalau misalnya kita tuh memakai baju seksi dan sweet-sweetin, bukan kitanya yang mesti berubah. Environment yang harus dirubah. Jadi, misalnya kita pakai baju seksi nih, terus dibilang-bilang kayak fiwit. Semua komunitas harus bilang gini, kamu nggak boleh kayak gitu. Di Amerika itu bisa kena masuk ini loh, lu bisa kena fine. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu, bukan berarti kayak karena fit-fitin kita jadi pakai karung beras, enggak. Tapi kita yang mesti marahin cowoknya. Semua mesti bilang, cowok lu jangan ngomong kayak gitu dong, nggak sopan banget sih lu, norak banget sih lu, kayak nggak pernah ngecewek aja lu, gitu kan. Coba deh lu baca-baca buku dulu deh biar lu pinter dikit gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sweet-sweetin, istilahnya adalah correction of environment. Ini panjang sih cerita, cuman secara gampang lingkungan yang harus dikoreksi, bukan perempuannya. Jangan membatasi perempuan. Enak aja kita dibatas-batasi. Gitu loh. Kita mau pakai baju apa kek, kita mau melakukan apapun sama tubuh kita kek, suka-suka kita. Environment dikoreksi, kita membuat sebuah women friendly environment. Jadi kita harus membuat sebuah lingkungan yang ramah kepada perempuan. Gitu. Kalau menurut aku gitu ya. Pokoknya pro perempuan. Keren banget. Buat apa ada Kartini kalau kita masih kayak begini ya kan? Iya benar. Gitu. Pahlawan ya. Ya.
Ih, keren banget. Kalau ada yang salah-salah tolong koreksi ya, aku masih Iya. belajar loh. Nah, terus aku nanya lagi gini, Ya. misalnya ada orang pacaran nih, Ya, oke. si ceweknya hamil. Oke. Nah, si ceweknya hamil, biasanya kan pada umumnya tuh kayak perempuan tuh jadi kayak victim gitu, kayak tuh makanya jangan jadi perempuan murahan tuh, syukur kalau mau dinikahin gitu. Jadi Aduh. ketika ada cowok pasangannya yang mau Ya. nikahin si pacarnya itu, Ya. kayak si cewek itu udah kayak sampah yang kayak cowok itu kayak pahlawan mau nikahin dia, itu gimana ya? Aduh, aku tuh sebenarnya sedih banget udah kayak gitu. Soalnya banyak itu jadi kayak iya. kalau ketika perempuan hamil di luar nikah gitu, terus ketika nggak ada yang nggak ada yang mau bertanggung jawab, itu orang kayak ngerasa tuh kan, lihat tuh kan, jadi nggak ada kan yang tanggung jawab. Tapi ketika ada yang mau nikahin tuh ih beruntung banget ya tuh cewek gitu tuh, gimana ya gitu. Yang nikahin ini cowok yang hamilin dia atau bukan? Seharusnya sih yang ngehamilin. Tapi Pasti kan ada enggak beberapa ya? cowok tuh kayak nggak mau tahu, malah kayak jangan-jangan bukan gue bapaknya gitu. Iya, sering kali seharusnya sih cowok itu sendiri, tapi sering cowok lain gitu ya. Nah, kalau itu aku bisa bilang itu misoginis sih. Jadi misoginis itu adalah pembencian terhadap perempuan yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi gini loh ya, perempuan tuh bukan barang loh bro, sis gitu. Kita tuh bukan barang, jadi bukan berarti kayak gini ya, kalaupun kita ini aku ngomongnya terbuka aja ya, kalaupun kita tuh udah kayak nge-seks 1000-an kali gitu, bukan berarti kita barang rusak. Ada yang bilang kayak, aduh lu nya udah bolongnya besar atau apa, terus gimana penis lu juga jadi kecil dong, mengkerut karena sering masukin gitu dong. Kita mesti sama dong, enak aja gitu. Laki-laki tuh selalu levelnya tuh selalu, namanya juga cowok-cowok mah bebas gitu. Iya, kan. Itu ada harus nih persepsi yang harus itu diubah. Ada lagi yang bilang kayak gini, laki-laki tuh bagaikan kunci, perempuan tuh bagaikan gembok. Kalau kuncinya bisa buka-buka banyak, kita hebat. Kalau perempuan yang gembok ini dia pelacur atau dia adalah gembok yang rusak, aduh bro sis, kita tuh bukan benda, kita tuh manusia. Kalau lu masih mikir kayak gitu, lu jadi gembok sama kunci aja ya gitu. Nah jadi sekarang itu namanya misoginis. Jadi itu pertanyaan bagus banget Tin. Jadi memang itu sangat sedih sekali, di kita tuh sering banget gitu ya, aduh dia udah wanita rusak, tapi nggak ada kan kita ngomong dia laki-laki rusak, pernah nggak gitu? Enggak. Nah mungkin karena gue ngerti secara biologis, mungkin karena kita ada hymen ya, ini panjang lagi sih, yang selaput darah yang robek, atau mungkin kita dari zaman dulu di hybrid dari kecil kita di breeding sehingga laki tuh hunter, perempuan yang nerima gitu kan. Tapi gue suka dengan feminis baru, yaitu Cardi B, Megan Thee Stallion, kan mereka nunjukin kalau gue feminis gitu, gue juga butuh pleasure, gue nge-seks banyak bodo amat gitu. Itu namanya sexual liberation. Jadi feminisme banyak, kita harus bisa jadi pemimpin, kita harus bisa jadi Chimamanda Ngozi itu dari Afrika. Ya jadi. Women on top. Aduh. Jadi jawabnya, semoga yang menonton ini ya, tapi anyway. Jadi kita mesti nunjukin bahwa kita tuh pintar dalam pendidikan, pintar dalam karir, pintar dalam urusan itu juga gitu kan ya. Nah terus yang aku mau tekanin adalah kalau misalnya cowok menghamili si cewek, aku sih nggak bilang harus cowok menikahi cewek, enggak, aku nggak bilang gitu loh ya. Tetap pilihan ada di perempuan. Pilihan ada perempuan, mau nggak ceweknya sama si cowok ini, belum tentu dia hamilin dia mau sama cowok ini. Banyak loh cewek-cewek bahkan di luar negeri ya, dia mau bayinya aja nggak mau cowoknya, ada juga loh, jangan salah gitu. Nah jadi balik lagi ke ceweknya mau nggak, kita tak balikin lagi powernya di diri kita gitu. Tapi juga jangan dianggap kayak dia udah kayak istilahnya udah dipakai, mau ya nikahin, kita bukan barang rusak gitu. Jadi environmentnya mindset yang mesti diganti. Tapi tentunya karena kita udah berpuluh-puluh tahun ya hidup di negara yang seperti ini, yang seringkali patriarkis gitu ya, ngelihatnya kayak cewek ini udah dipakai gitu, udah kayak gitu-gitu, kita mesti lawan. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong nih, kamu kamu udah dipakai, kamu udah nggak suci. Hey, emang lu manusia suci? Udah pernah ngomong sama Tuhan gitu? Nggak pernah kan? Jadi apa karena gue diobok-obok, gue manusia apa? Lu bagaimana lu hidup sebagai lu bayar pajak nggak? Lu ini nggak, jadi maksudnya kayak kita yang mesti lagi balikin itu narasi itu. Jadi nggak ada kata-kata kayak cowoknya baiknya mau nikahin ceweknya, lo emang kita rusak? Gak bisa, atau udah gak perawan kita ceraikan, gue cerain lu duluan ya bro gitu. Jadi kayak kalau Beyonce bilang you ain't married to an average bitch boy gitu, jadi kayak enak aja lo gitu. Gak bisa digitu-gituin, kayak dianggap dia gak perawan, so what gitu. Emang gue pernah ngecek status seks lu gitu dengan keperjakaan lu. Gue gak sangat menentang bahwa orang mengatakan karena dia udah sering nge-seks atau dia udah sering berhubungan badan atau di luar nikah atau apapun dia rusak, itu gak benar banget. Kita bukan barang. Dengan lu mengatakan itu, lu berarti merendahkan perempuan. Sama sendiri.
Tapi Itu, kalau misalnya menurutku gini, ya. misalnya nih ada si A hamil nih, si A ini kan, nah dia udah korban, dia kayak ngebaikin si cowoknya itu biar mau sama dia, itu gimana? Jadi kayak, aduh gue udah hamil nih, ngerasa rendah, ngerasa gak ada gunanya, akhirnya dia nurut aja apa kata si cowok, sampai-sampai dia yang penting ada yang mau nikahin gue gitu. Itu sebagai perempuan kita menganggap sebagai korban tuh sebenarnya itu bener nggak yang kita lakuin? Nah, kalau kita korban ya, nah itu sih yang kita mesti edukasi sesama teman perempuan. Maksudnya, aku pengen bilang, tolong jangan pernah merasa kamu rendah. Maupun kamu adalah korban pelecehan seksual, mau kamu sudah melakukan seks ribuan kali, kamu tuh bukan manusia rendah, sis, gitu. Jadi kalau itu sampai terjadi sama kita, memang susah karena stigma masyarakat ya. Tapi kita tuh harus kuat gitu. Kita mesti bilang sama diri kita sendiri, aku manusia berharga. Aku nggak bisa ditentukan oleh status hubungan seksualku. Seringkali di Indonesia dan juga negara-negara Asia lainnya itu mengatakan bahwa karena kamu itu adalah perempuan tidak benar kalau kamu sudah sering melakukan hubungan seks. Itu yang kita mesti ganti pikiran kita tuh ya. Jadi feminis tuh banyak, karena ini kita lagi ngomongin tentang hubungan, jadi fokusnya ini. Tapi ingat, itu bukan cuma sexual liberation ya, bukan cuma free sex doang yang kita ajarin, bukan. Cuman seringkali banyak perempuan korban perkosaan, korban bucin gitu kan, dia cinta sama pacar, dia tuh kasih lah tubuhku, virginities tuh, keperawananku. Nah itu kalau dari segi feminis, aku pengen tekankan kita bukan manusia rendah. Jadi jangan pernah berpikir, oh karena aku sudah istilahnya tidak suci gitu. Nggak ada istilah tidak suci, hapuskan dari kepala-kepala kita. Ya, kalau cowok bisa bilang, hei aku sudah meniduri 5 laki-laki, kita sudah meniduri 10 laki-laki, 20 laki-laki, 30, kita sama bro, sama kita. Lu nggak lebih hebat kok dari gue kalau udah meniduri 20 perempuan. Gue juga bisa meniduri 30 laki-laki. Dan gue tetap hebat. Gue bukan jadi kayak bici gitu. Memang sih kalau dalam porno gitu ya kan sering kali perempuan jadi ini panjang sih ceritanya, tapi istilahnya ini susah sih menjelaskan dalam singkat gitu ya. Tapi istilahnya bukan berarti kita we are whore gitu, bukan, atau we are bitch gitu, nggak gitu gak. Cuman maksudnya jangan sampai di kepala perempuan tuh aku rendah, aku sudah dipakai. Cewek-cewek tuh biasanya gitu. Nah kita sebagai ally, feminist ally, dan aku berharap Tina juga menjadi the next feminist ally, dan juga he for she, banyak juga laki-laki feminis yang juga mendukung bahwa mengatakan bahwa adalah kita tuh semua merangkul. Jadi walaupun dia udah pernah berhubungan, jangan pernah merasa, aduh biar gua ada yang nikahin, biar ada gini. Kalau dia nggak mau nikahin lo cari laki-laki yang lebih pinter. Berarti dia nggak pinter gitu. Berarti dia orangnya udah terbelakang banget. Lu menderita lu depan manusia purba kayak gitu. Jadi carilah manusia-manusia yang berpendidikan, yang bisa menerima kita apa adanya. Karena cinta itu kan lebih dari seks. Jadi apa jadinya? Kalau misalnya dia udah pernah ini, jadi dia nggak berharga lagi. Enggak kan? Gini ya, manusia tidak berharga itu kalau dia merugikan orang lain. Kalau menurutku sekarang of the day ya. Quote of the day. 2022. Iya dong. Kalau dia pencuri, koruptor, kalau misalnya dia bunuh orang, penyakitnya sekarang gini. Kalau itu terjadi sama diri lu masturbasi atau lu melakukan hubungan seks, itu merugikan orang lain nggak? Enggak sih. Iya kan? Mungkin secara keagamaan adalah yang bilang dosa atau apa. Tapi itu nggak berarti lu adalah makhluk tidak suci. Kita ambil dari segi agama pun dikatakan apa? Tuhan mengampuni kan. Jadi lu harus lebih mengampuni diri lu sendiri ya sis, gitu. Kalau menurut gue, jarang banget ada cowok yang, aduh aku sudah tidak berjaka, aku sudah. Justru mereka kenapa jadi pride gitu dia ya? Harusnya kita bisa kita juga bisa seperti itu. Kita harus, tapi mungkin di sini kan kita environmentnya lagi dibenerin. Jadi kita nggak bisa mengibarkan bendera, hei aku sudah meniduri 50 laki-laki, itu mungkin agak susah ya gitu. Tapi paling nggak dalam hati kita berpikir, aku tetap adalah orang yang suci, aku orang yang baik. Pertanyaannya gini, kamu merugikan orang lain nggak? Gitu. Tidak. Kecuali kalau misalnya, oh gue tadi habis ini sih nyuri orang lain di sebelah, atau misalnya gue nggak kerja, gue cuma itu harus dilaporin. Iya, atau gue cuma bikin repot orang tua gue nggak kerja, atau misalnya gue cuma gue nggak kerja karena dia bukan nggak dapat pekerjaan ya, karena dia malas gitu. Pokoknya hal-hal yang merugikan orang lain. Itu lalu bisa dibilang manusia buruk gitu. Dan kita semua kan sebagai manusia tidak lepas dari dosa ya. Aku juga banyak keburukan, dan gue juga masih belajar sebagai cewek. Gue nggak bisa bilang gue 100% strong juga gitu ya. Karena seringkali gue juga sering merasa bersalah. Ih, gue yang baju terlalu seksi ya, atau ih, gue sering juga gue begitu. Jadi maksudnya gue nggak munafik lah, gue masih belajar. Cuman gue pengen kelak kita tuh menjadi manusia-manusia bebas. Kita menjadi manusia-manusia yang mengatakan bahwa kita setara dengan laki-laki. Yes, wajib. Wajib.
gitu. Jadi jangan pernah ada kata-kata karena lu perempuan lu nggak bisa memimpin. Jangan ada kata-kata karena lu perempuan lu nggak bisa lebih hebat dari suami lu. Karena lu perempuan lu harus jadi manusia-manusia yang Bunda Maria atau apa yang ini. Oh aku menutup semua bajuku dengan segala macamnya. Gue nggak bisa deh. Itu Nggak namanya bisa, lu mengungkung perempuan. Itu sih kalau yang tertarik bisa baca Chimamanda Ngozi ya. Dia juga banyak ngomong di Beyonce itu. Just because you are a woman, you don't become it doesn't mean that you cannot become a sexual being like boys are. Jadi kalau laki-laki itu dia bisa jadi kayak sex machine, ya perempuan juga bisa. Why not? Kan lu nggak merugikan orang lain. Kecuali nih ya, lu cari cowok-cowok, terus lu peras atau duit-duitnya, lu rugikan, atau lu jadi ada lagi istilah ini, gue nggak suka pelakor. Nggak ada istilah pelakor. Dua-dua, it takes two to tango. Kesana cewek tuh jadi kayak witch gitu yang ngambil-ngambil. Aduh, kayak gitu-gitu jangan deh dipiara gitu. Maksudnya kita harus jadi ally bagi perempuan lain gitu. Jadi inti-intinya selalulah bela perempuan kayak gitu. Kita setara gitu. Jangan kita merasa rugi dong laki-laki kan. Dia bisa seksual aktif. Dibilangnya hero. Iya, kalau kita dibilangnya bitch gitu kan enggak. Gitu. Jadi walaupun kita juga mesti proud sih dengan ya I'm a fucking bitch gitu kan mesti intinya juga sekarang ya. Cuman ya udah kita kan mesti tahu diri juga kita masih di Indonesia. Jadi oke, kita bisa tone down dikit. Tapi paling nggak dalam mindset kita dan juga semua orang-orang. Tolong korban pelecehan seksual tuh jangan direvictimisasi. Dia udah korban. Jangan lagi lu tambah-tambahin pedihnya dengan mengatakan lo sih ini, lo sih ini. Nah, sering kan dulu pernah ada kejadian hakim nanya kan. Maaf Bapak Ibu hakim yang ngeliat. Tapi kan dulu ada pertanyaan hakimnya nanya. Oh kamu korban perkosaan ya? Tapi kamu menikmati kan? Nah itu adalah pertanyaan yang sangat sensitif gitu. Jangan pernah nanya sexual history korban gimana ini. Jangan pernah nanya kamu enak diapain aja ini. Jangan. Jadi cukup nanya aja apa yang terjadi, buktinya apa. Karena kan kalau berdasarkan hukum kita harus berdasarkan bukti dong. Nah jadi nggak bisa berkorong-korong. Jadi oke, ada 2 alat bukti. Oke, itu juga panjang lagi tapi tetap sesuai kaidah hukum. Tapi jangan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang justru merendahkan perempuan itu sendiri. Gitu. Gitu sih lumayan berapi-api ya diskusi kita kali ini. Iya, keren banget kan, nggak sengaja loh ini. Nggak sengaja, seru-seru. Tapi bagus edukasi kan. Iya, gue suka apa ya perih gitu denger temen gue kalau udah mulai ngomong atau ada keluarga teman atau apa ngomong kayak cewek ini sih begini. Bajumu jangan seksi-seksi. Ntar jadi bahan sama cowok-cowok gitu kan. Itu yang kayak aduh tolong dong. Tolong kayak gitu-gitu jangan yang perlu diucapkan dibenerin tuh gitu. sebenarnya laki-lakinya ya mau environment ya semua karena sering juga perempuan sendiri kan sesama perempuan lo sih gayanya gini lo sih semuanya harus dibenerin koreksi jadi mindset kita tuh mesti diubah gitu jadi aku sebagai feminis dan teman-teman lain terus menyuarakan ini kita mengedukasi sesama perempuan bahwa mengatakan kita tuh orang yang bagus kok dan kita mengedukasi tolong deh kamu jadi ally jadi teman bagi perempuan lain dan laki-laki juga tolong dong jangan cuma ngajarin ajarilah laki-laki respect sama perempuan. Makanya ada kata-kata jangan ajari perempuan untuk memakai baju yang tertutup atau apa, tapi ajarilah laki-laki jangan memperkosa untuk bisa menjaga dirimu sendiri. Sainsnya ada kok. Oke, laki-laki libidonya tinggi, tapi bisa kok dikontrol. Bisa. Ya. Emang kita binatang? Kalau kita binatang, kalau gue lagi pengen bunuh lu, bisa dong gue bunuh lu? Enggak kan? Kalau gue pengen nyuri lu, gue curi aja lu. Nggak bisa kan? Sama laki-laki kalau pengen perkosa, cewek pegang-pegang kata-katanya. Kan kita bukan binatang kita bukan binatang. Oh iya. Kita kan makhluk berakal budi. Gitu. Setuju. Kayak gitu sih menurutku ya. Wow. Minum dulu ya Bu Minum dulu kopinya. Seru loh ini. Seru. Semoga jadi teredukasi ya guys. Semoga teredukasi dari ini podcast ya apa sih? Tapi tentu aja pasti banyak pandangan berbeda. Pasti, adalah dan pandangan nggak mudah untuk diterima. Iya, mungkin ada yang marah-marah denger ini kan. Pasti. Atau yang merasa nih orang aneh banget sih gitu. Atau ada yang merasa kayak, aduh secara agama, secara budaya. Tapi sekali lagi jangan sampai budaya atau agama itu menjatuhkan perempuan. Perempuan itu setara. Bahkan kalau kamu nggak percaya baca UUD 45 ya. Kita semua sama di mata hukum. Baca lagi UDHR, baca lagi ICCPR. Pokoknya segala sesuatu yang hukum internasional, hukum apa, kita tuh setara. Gitu. Balikin lagi rasa kesetaraan itu. Ubah narasinya. Kita makhluk sosial. Ini bisa diganti. Seks nggak bisa diganti, gender bisa diganti,
konstruksi sosial bisa kita ganti. Yuk kita sama-sama teriakin awareness ini. Ya, benar-benar deh. 2022 pokoknya kita harus benar-benar kayak gimana, apa poin yang didapat dari 2022 khusus untuk kesetaraan gender itu gimana? Masih banyak PR-nya, tapi aku berharap Yang 2022 basic banget. Semakin tinggi awareness akan kesetaraan gender. Semakin tinggi awareness rasa tahu lah, rasa ketahuan gitu tentang kesetaraan gender. Jadi jangan lagi kita itu aja sih. Jangan lagi ada narasi-narasi yang merendahkan perempuan dari laki-laki maupun perempuan. Tapi teruslah kita suarakan bahwa kita manusia bebas. Dan itu merupakan hal yang sangat baik. Jadi bukan cuma kaum feminis, kesannya kita kayak kaum apa gitu kan. Tapi manusia-manusia normal yang baik pada umumnya itu pasti menyatakan kita semua sama. Sama kan, lu mau laki-laki, mau lu perempuan, mau lu kulit hitam, mau kulit putih, mau lu mata sipit, mata belok, mau lu agama A, agama B, kita semua sama. Jadi jangan merendahkan, jangan sekali-sekali merendahkan perempuan yang harus nyuci piring, perempuan yang di rumah, perempuan yang harus jaga-jaga bayi apa gitu loh. Sama, ada kata-kata juga gini kan, dia mah bukan laki-laki tulen karena lebih banyak duit istrinya. Nggak boleh juga kayak gitu. Kita setara loh. Kita manusia yang sama, diciptakan Tuhan sama loh. Walaupun ada ayat-ayat yang mengatakan yang laki-laki lebih ini, tapi kita balik lagi dong. Kalau misalnya aku bukan ahli agama ya, tapi banyak lagi bisa dibalikin loh narasinya. Cuman sekarang ini tanpa perdebatan agama, tanpa perdebatan kultur, tanpa perdebatan apa, aku pengen bilangnya 2022, yuk kita galakan lagi kesetaraan gender. Wow. Jadikanlah dunia yang lebih baik. Dan bahkan ada pengetahuan mengatakan bahwa perempuan kalau lebih maju, itu pasti negaranya juga akan lebih maju. Karena itu 50% daripada 50% dari populasi. Dan juga banyak sekali bahkan pemimpin-pemimpin perempuan, contohnya kalau nggak salah New Zealand gitu ya, itu justru lebih maju gitu. Jadi sebenarnya aku nggak bilang perempuan lebih hebat, tapi tetap kita tuh setara. Jadikanlah dunia yang baik buat semua. The equal world for all. Dunia yang setara. Dunia yang jahat itu adalah yang merendahkan perempuan, yang menunjuk-nunjuk perempuan. Terus sedih dong gue dilahirkan sebagai perempuan. Tidak, kita ubah narasinya, kita ubah dunia ini. Kayak dulu lah dianggap, lu orang kulit hitam, lu adalah pembantu apa. Kita ubah narasinya. Sekarang Obama, ya kan? Nah sekarang kita juga sama. Lu perempuan, sekarang udah ada yang Megawati, mungkin kita nanti jadi presiden. Amin. Pemimpin, amin. Gitu. Ibu pemimpin, ibu menteri. Menteri Pemberdayaan Perempuan. Pemberdayaan perempuan. Itu sih, begitulah kira-kira sih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, dan mungkin ada yang nggak benar, aku juga masih belajar. Tapi itulah yang aku selama beberapa tahun ini, dari sejak kuliah, 10 tahun lebih aku dalami. Buat yang mau komen atau mau ngasih unek-unek, mau nanya, mau apapun boleh, langsung ditanya aja. Aku jangan di-grill ya. Aduh, my goodness. Oke, thank you loh. Thank you semuanya. Love you all. Bye-bye. Jadi feminis ya. Yeay.